اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بربي قيامي لا بنفسي ولا السوى فشكري له سبحانه وثنائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita pada sebuah kegiatan yang bisa membuat kita semua menjadi orang yang lebih mengerti akan agama kita dan membuat kita insya Allah lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah perkumpulan ini pula yang nanti di akhirat kelak akan menjadi saksi bagi kita di hadapan Allah. Ketika semua amal yang pernah kita lakukan dipertanggungjawabkan, di samping ada perbuatan-perbuatan yang akan membuat kita bersedih, tapi juga ada perbuatan-perbuatan yang akan membuat kita berbahagia dan menghapus segala perbuatan dosa yang pernah kita lakukan, yaitu adalah kegiatan-kegiatan semacam ini. Menuntut ilmu agama adalah perkara wajib, dan kewajiban jikalau kita lakukan maka pahalanya akan mengalahkan pahala-pahala sunnah. Maka wajar kalau riwayat menyatakan bahwa menuntut ilmu agama pahalanya lebih besar daripada melayat 1000 jenazah, membesuk 1000 orang sakit, melaksanakan salat sunnah 1000 rakaat. Karena memang majlis-majlis semacam ini akan membuat kita kenal dengan Allah, bermakrifat kepadanya. Berbeda dengan orang yang maunya hanya beribadah saja tapi ilmunya tidak ada. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai orang yang zindiq. Tata cara beragamanya tidak jelas. Hanya mau beribadah tapi tak mau belajar bagaimana sebenarnya ibadah tersebut harus dilakukan. Jadi ketimbang orang yang maunya beribadah saja tak mau belajar, itu orang yang mau belajar ilmu agama jauh lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah berfirman, Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat, bukan satu, bukan dua. Yang tahu hanya Allah. Artinya Allah akan mengangkat derajat mereka itu setinggi-tingginya. Maka sekali lagi kita tegaskan bahwa majlis-majlis semacam ini adalah majlis yang nanti di akhirat akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah cara cerdas beramal. Duduk sejenak, namun pahalanya akan lebih daripada orang yang mau beribadah berbulan-bulan. Nah, ini adalah ibadahnya orang cerdas, yaitu melalui menghadiri majelis ilmu agama. Alhamdulillah. Ma'asyiral hadirin, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka beruntung sekali kita yang jadi jamaah Masjid Al-Haidah ini. Luar biasa. Subuh minggu ada, malam minggu ada, minggu malam ada, minggu be 3 ikut majelisnya minggu. Minggu be ada 3 majelis taklimnya. Malam minggu
Minggu pagi, Minggu malam. Rabu malam ada pula. Malam Sabtu ada tak? Ada pula. Nah, sudah tak tahu lagi nak ngomongnya. Ada kajian sirah. Ada kajian hadis. Ada kajian fikih. Ada kajian tasawuf, lengkap. Lengkap. Ini Bang Sonyatet 3 tahun hadir majelis ini, habisnya duduk sini baca ngajar majelis. Iya, lengkap soalnya, Masya Allah. Tapi intinya yang perlu kita tegaskan bahwa ya beruntung sekali jadi jamaah Masjid Al-Haidan. Majelis taklimnya banyak, iseng-iseng bae duduk di majelis. Tapi pahalanya tidak iseng-iseng, besar pahalanya. Alhamdulillah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Baru beberapa hari lalu kita ditinggalkan oleh bulan mulia, yaitu adalah Rajab al-Asab. Bulan Rajab adalah bulannya Allah. Bulan Rajab adalah bulan yang Allah muliakan dengan cara Allah tuangkan sebesar-besarnya maghfirah dan pengampunan darinya. Allah bukakan pintu maaf dan pintu taubat darinya selebar-lebarnya untuk setiap hambanya yang beriman, yang mau mengakui kesalahannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntung sekali orang-orang yang sudah memanfaatkannya sebaik-baiknya, dan sungguh merugi sekali bagi orang-orang yang seakan-akan tidak tahu dengan kemuliaan bulan tersebut dan meninggalkan amalan-amalan mulia tersebut. Nasi jadi bubur, nyesel kate gunonya. Sudah lewat ya sudah. Andai kata kita merasa kurang memanfaatkan Rajab tadi, maka yuk kita minta kepada Allah agar umur ini Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan pada bulan Rajab yang akan datang. Amin. Allahumma amin. Namun walaupun Rajab telah meninggalkan kita, masih Allah berikan kepada kita saat ini bulan yang juga mulia, yaitu adalah bulan Sya'ban, bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum datangnya bulan Ramadan sebagai bulannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau pada bulan Rajab kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya, maka pada bulan Sya'ban ini kita dituntut dan diminta dan sangat dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena pada bulan Sya'ban inilah turun ayat perintah dari Allah untuk kita selaku orang yang beriman kepadanya untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdapat di dalam juz 23 awal di dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Seringkali ini ayat dibaca oleh khutib di atas mimbar pada khutbah keduanya. Bunyinya adalah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga para malaikatnya senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, sehendaknya kalian juga mau bersalawat dan mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan kita sholat, tapi Allah tidak sholat. Allah perintahkan kita berzakat, Allah pun tidak berzakat. Allah wajibkan kepada kita berpuasa sebulan penuh pada bulan suci Ramadan, Allah juga tak melakukan ibadah tersebut. Allah perintahkan kita untuk berhaji jika mampu, Allah juga tidak berhaji. Segala perintah yang Allah perintahkan, Allah tak lakukan. Kenapa? Karena Allah adalah Tuhan. Tuhan tidak wajib untuk beribadah karena Tuhannya adalah Dia. Jadi yang ibadah hanya kita selaku hamba, karena ibadah adalah bentuk pengabdian dan penghambaan dari para hamba untuk Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi Allah perintahkan sholat, ya Allah tidak mungkin melakukan sholat. Masa Allah juga sholat? Tapi subhanallah, ketika Allah memerintahkan kita untuk bersalawat kepada Rasulullah, sebelum Allah sampaikan perintah tersebut, Allah terlebih dahulu kabarkan kepada kita bahwa Dia Allah dan juga para malaikatnya senantiasa bersalawat kepada Rasulullah. Baru setelahnya Allah tegaskan, maka kalian pula yang beriman kepadaku harus bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu-satunya amalan yang juga dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah perintahkan kepada kita, yaitu adalah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan salah paham. Jangan kita artikan berarti Allah juga beribadah. Apa ibadahnya? Salawat. Salah. Karena jikalau kita umat manusia bersalawat, betul, salawat kita adalah ibadah. Doa yang kita berikan kepada Rasulullah, kita panjatkan kepada Allah, itu bentuk ibadahnya kita selaku hamba. Para malaikat pun begitu. Mereka beribadah melalui salawat yang mereka bacakan kepada Nabi Muhammad. Akan tetapi salawatnya Allah bukan ibadahnya Allah, karena Allah adalah Tuhan, melainkan itu adalah bentuk kasih sayang dan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama menguraikan bahwa salawat yang dibaca oleh manusia itu adalah doa untuk Nabi Muhammad, dan salawat yang dibaca oleh para malaikat yaitu adalah permintaan istighfar untuk Nabi Muhammad, dan salawat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu adalah rahmat. Artinya salawatnya Allah adalah Allah menghujani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rahmatnya. Rahmat artinya kasih sayang. Jadi arti salawat Allah bukan ibadahnya Allah, tapi adalah bentuk kasih, cinta dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hebatnya nih ibadah salawat ini. Satu-satunya perintah yang Allah perintahkan kepada kita, sebelum Allah nyuruh kita, Allah duluan. Saking mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita ingin jadi orang mulia, maka kita harus mengamalkan amalan-amalan yang mulia. Semua orang itu punya sifat bawaan lahir, tabiat, yang memang setiap orang yang lahir ke permukaan bumi ini punya watak itu, punya tabiat tersebut. Apa? Ingin dianggap mulia, ingin menjadi orang yang istimewa. Sehingga ketika mereka dewasa, mereka berupaya untuk menggapai hal tersebut. Ada yang nyalek, pengen mulia, tidak salah. Bukannya haram nyalek tuh. Tapi kan itu kan kemuliaannya hanya di dunia saja. Ada yang pengen jadi presiden. Untuk apa? Ingin kemuliaan. Apakah salah? Itu manusiawi. Tapi jikalau salah niat, itu beda urusan lagi. Ada orang ingin jadi orang kaya. Apa niatnya? Agar hidupnya enak, tapi tetap saja ujung-ujungnya dia akan menuntut untuk bisa dimuliakan oleh orang lain. Pasti itu. Apalagi kalau wong kekayaannya sudah memang bawaan lahir dari kecil, sudah punya orang tua kaya. Atau orang kaya lama dengan duit itulah biasa. Nah, itu akan ada tetap haus di dalam dirinya. Bukan lagi haus harta, tapi haus hormat dari orang lain. Jadi semua manusia itu punya watak bawaan lahir. Pengen jadi orang istimewa di mata orang lain. Pengen jadi orang mulia. Nah, sekarang tinggal caranya. Bermacam-macam mereka lakukan. Ada yang caranya tepat, ada yang caranya kurang tepat. Dan cara yang paling tepat adalah dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui amalan-amalan mulia yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran, yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam
hadis-hadisnya. Kenapa demikian? Karena kalau kita mulianya melalui jalur itu, kemuliaannya kekal. Wafatlah kita, tetap akan dimuliakan. Kita lihat orang-orang soleh terdahulu. Sudah ribuan tahun, ratusan tahun, ada yang 1000 tahun lebih sudah meninggal. Tapi sampai saat ini namanya disebut-sebut. Pakai imam pula awalnya, Imam Ghazali. Mana tahu kita Imam Ghazali itu yang mana uangnya? Tidak mungkin kita pernah ketemu. Tinggalnya di mana kita tidak tahu. Teman-temannya siapa saja, amalan sehari-harinya apa, tidak pernah lihat gitu. Tapi kalau kita sebut nama beliau pakai imam di awal, Imam Ghazali, Imam Nawawi, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, imam ini, imam itu. Di Indonesia ada seorang pejuang, Imam Bonjol. Ada lagi Imam Samudra. Jadi kan banyak mereka itu dipanggil dengan imam-imam. Itu bentuk atau bukti bahwa mereka itu kemuliaannya masih ada hingga saat ini. Dan hebatnya lagi, kiamatlah dunia ini, hancur lebur. Manusia tewas galau. Masih kemuliaannya mereka miliki. Di akhirat akan Allah tampakkan lebih hebat, lebih dahsyat kemuliaan yang mereka dapatkan. Kenapa bisa begitu? Apa rahasianya? Mereka dapat kemuliaan dari Allah. Yang melantik mereka itu menjadi orang mulia bukan manusia tapi Allah, sehingga semua umat manusia mengakui. Itulah. Jadi kemuliaan hakiki itu dari Allah, bukan dari manusia. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka dari itu salawat ini adalah amalan yang sangat mulia. Dan jikalau kita ingin menjadi orang yang mulia, maka sangat bagus sekali dan cocok sekali jikalau kita merutinkan sebuah amalan yang namanya salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Orang yang bersalawat kepada Rasulullah dengan jumlah yang banyak, itu nanti di hari kiamat akan menjadi orang yang sangat dekat dengan Nabi. Di hari akhir nanti, kalau kita tidak bisa berjumpa dengan Nabi, kita adalah orang celaka. Karena syafaat al-uzma itu hanya Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan jangan kita pikir itu kejadian masih lama. Tidak. Sebentar lagi. Jangan kita pikir hari akhir kapan, itu tidak terbayang kapan. Masih lama nih ancaknya tuh, kate-kate. Itu bisikan syaitan. Yang mengatakan mati itu masih lama. Yang mengatakan kiamat itu masih lama. Itu bisikan syaitan. Karena faktanya segala sesuatu atau maaf waktu ini akan berjalan dengan cepat sekali, tidak terasa. Sering kan, nak berpuluh kali kita nyampaikan kalau uang tua tuh kadang-kadang ngomong tidak kerasa, akulah tua sekarang. Orang-orang tua tidak sedikit di antara mereka mengatakan, oh tidak kerasa, lah tua sekarang. Dulu masih kecil, meranjak bujang, sampai akhirnya nikah, punya anak, anak pula nikah, punya cucung, sekarang rambut lah putih galau. Tidak kerasa lah tua. Tidak kerasa. Tidak kerasa, berarti apa? Sebentar. Jadi lihatlah nanti kita pun akan mengatakan, oh tidak kerasa lah kiamat sekarang. Udah kerasa sudah di padang mahsyar kita sekarang. Itu hak. Itu akan kita alami semua tanpa terkecuali. Para nabi pun akan mengalami. Di saat itu orang yang paling beruntung adalah orang yang bisa dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi radhiyallahu taala anhu, aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamati aktsarukum alayya salatan. Yang terdekat nanti di antara kalian dengan diriku di hari kiamat itu adalah yang terbanyak salawatnya kepadaku. Jadi semakin banyak salawatnya, semakin dekat dirinya dengan Nabi Muhammad. Para ulama menakar jumlah salawat harian yang sudah cukup untuk dikatakan lumayan banyak itu 300. Kalau kurang masih dikit. Kalau kurang dari 300 dalam satu hari satu malam sedikit.
sampai 300, lah masuk kategori cukup banyak, tapi belum apa-apa. Ada orang yang salawat seharinya 1000, rutin setiap hari, kita tahu uangnya. Ada orang yang setiap hari 5000, setiap hari 5000 salawat, rutin dia baca. Ngapa bisa konsistennya? Karena semakin mahal hal yang akan didapatkan, maka akan terasa kecil hal yang dikorbankan. Mobil mewah 1 miliar, oh tatam 1 miliar, nyengok mobilnya, oh wajar. Sebagus ini 1 miliar jadi kecil. Lah sekarang ini bukan masalah dunia yang kita bahas, masalah keselamatan diri kita, jiwa dan raga kita di akhirat kelak, tempat yang jikalau di sana kita tidak selamat, oh sudah, gigit jari sampai putus kita, nyesel, sangat menyesal sekali. Nah itu bisa kita dapatkan dengan cara banyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah. Keselamatan tersebut akan bisa kita dapatkan dengan banyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya 5000 tidak banyak, satu hari 5000 tidak banyak kalau mau dibandingkan dengan hal yang akan kita dapat di akhirat kelak. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jadi salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah amalan yang mulia yang akan membuat kita menjadi orang-orang yang mulia. Bisa buat apa saja salawat itu, tergantung niatnya. Kalau kita niat pengen dekat dengan Nabi, lah memang untuk itu salawat itu. Kalau kita ingin menjadi orang yang Allah lapangkan kehidupan dunianya dengan berkat salawat, tapi tetap harus ikhlas. Aku ini punya utang, Ustadz itu ngajari banyak-banyak salawat, bukannya banyak-banyak nyari duit, bukan buat bayar utang. Ustadz itu nyuruh banyak-banyak salawat, dah ikhlas aku salawat, lah bukan itu juga. Salawatnya yang ikhlas, yakin setelah itu kesulitan Allah angkat. Yang punya utang jadi lunas, baca insya Allah dibayar dengan duit tetap, bukan dengan salawat. Nah jadi salawat kepada Rasulullah itu akan mendatangkan keberkahan. Nah masalah berkah ini sudah tidak bisa dicerna oleh akal. Salawat kepada Rasulullah itu akan mendatangkan keberkahan dari Allah. Keberkahan inilah hal yang sebenarnya mestinya lebih kita perhatikan ketimbang masalah angka. Kalau kita ini kan kepintaran ngitung. Memang dari kecil diajari ngitung, SMP belajar ngitung, SMA belajar ngitung, lah besar pinter hitung-hitungan sama orang lain. Bagus, pinter ngitung itu adalah keterampilan yang sangat baik, yang bisa menunjang aktivitas harian kita, apalagi kalau kita karyawan. Bagus. Tapi kadang-kadang hitung-hitungan tersebut jadi bumerang buat kita. Contoh tadi, urusan dunia. Kalau urusan dunia, kita pakai hitung-hitungan dunia. Jadi urusan dunia kita pakai hitung-hitungan yang sesuai dengan logika kita. Kadang-kadang kita bisa-bisa jadi rakus. Oi, masih sekian nih tabungan aku nih, kurang. Baru 100 juta. Tambah lagi. Dihitung-hitung hartanya setiap hari. Tidak salah itu. Tapi kalau benar-benar dihitung nian, dihitung sampai dia takut itu harta berkurang, sodako jadi males. Infak jadi lesu. Zakat takut-takut. Padahal wajib. Kan banyak orang yang seperti itu. Banyak. Bukan sedikit, banyak. Orang hartanya banyak, tapi masalah zakat bukan lagi hitung-hitungan. Tidak dihitung sama sekali oleh dia. Kati zakat itu seakan-akan. Wala'iyadzubillah. Ngapa itu? Karena pintar ngitung-ngitung. Berkurang sedikit, dia takut. Ditimbun-timbun hartanya. Ditimbun-timbun. Padahal sebenarnya yang akan membawa kenikmatan itu bukan angka, akan tetapi berkah. Bukan angka yang membawa nikmat, akan tetapi keberkahan. Sedikit asal barokah, hidup bahagia, apalagi kalau banyak. Banyak namun tak berkah, akan membawa sengsara. Kayo tapi penyakitan. Makan ini, makan itu tidak boleh. Kayo tapi banyak masalah di rumah tangganya. Kayo tapi anaknya durhaka.
Kayo, tapi anaknya ngarep dia meninggal cepat biar boleh waris. Aduh itu. Kapanlah bapak nih laju? Laju kemana? Laju ke situ nah. Yang kalau udah laju udah balik lagi. Aduh yang macam itu. Subhanallah, sampai luar biasa anak dewek lagi tidak sayang dengan dia. Apa sebab? Gara-gara harta yang dia timbun sepanjang hidupnya. Itu harta tak membawa berkah. Ada. Ini bukan dongeng. Jadi ala kulli hal yang penting itu berkah, bukan angka. Tapi kalau angkanya besar, jumlahnya juga besar, keberkahannya besar, maka itu ya sangat bagus sekali. Seperti hartanya Utsman bin Affan. Hartanya banyak, berkahnya banyak. Sampai sekarang sumurnya masih mengalir. 1400 tahun sudah. Hartanya banyak, dibelikan sumur. Jariah. Sampai saat ini masih ada. Nah, itu Utsman bin Affan. Abdurrahman bin Auf, luar biasa. Nabi Muhammad itu berjuang, banyak sponsor dari beliau. Agama Islam tersebar luas, beliau dapat jariahnya sampai saat ini. Banyak berkah dipuji di bumi dan juga di langit. Jadi memang masalah berkah ini kadang-kadang kita tepis. Yang penting angka, bukan berkah-berkahan. Kalau dikit berkah, cak mano itu nak berkah. Kalau dikit banyak baru bisa berkah. Salah. Cak mano salah. Kalau banyak tuh cukup buat banyak. Kalau dikit, mana cukup buat yang banyak. Lah benar menurut akal. Itulah kita bahas, kita ungkap di awal bahwa barokah ini memang sulit untuk dinalar oleh logika. Jadi singkat kata, singkat cerita, kalau mau hidup penuh berkah, banyak-banyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari Rasulullah membawa semangkuk kecil susu, semangkuk kecil, untuk Abu Hurairah yang sedang kelaparan. Lapar betul beliau, sampai wajah beliau pucat. Itu kalau menurut akal kita, Abu Hurairah mungkin sampai habis belum tentu kenyang. Rasulullah berikan kepada Abu Hurairah. Apa kata Nabi? Wahai Abu Hurairah, panggil semua teman-temanmu daripada kaum ahli sufah. Orangnya sekitar 17 ikut. 17. Ngapa nak manggil mereka nih? Dalam hati Abu Hurairah, nak bareng-bareng apa minum lah. Dewean tidak cukup. Akhirnya kata Rasulullah, beri mereka minum air ini, susu ini. Nah benar. Dinjuk minum sikok berdege, kenyang. Tidak habis. Berkah. Orang kedua sampai kenyang, tidak habis. Ketiga kenyang, tidak habis. Sampai 17 kenyang kalau. Sisa Abu Hurairah sendiri masih susunya. Ada dalam hadis ini kisahin. Abu Hurairah terakhir minum. Beliau setelah minum disuruh Nabi minum lagi. Stop beliau, minum lagi kata Nabi. Stop lagi, minum lagi kata Nabi. Stop lagi, minum lagi kata Nabi. Tidak muat lagi. Full tank ya Rasulullah. Tidak kata sisa lagi. Ruangan yang terdapat di dalam perutku kenyang wahai Rasulullah. Tidak berkurang sedikit pun susunya. Jadi berkah ini perkara ilahi, yang jikalau akan kita takar dengan logika kita, maka tidak bisa nyambung. Keberkahan bisa dijelaskan, tapi sulit untuk dinalar oleh akal. Kalau mau yakin, buktikan sendiri. Kalau tidak pernah atau belum pernah membuktikan sendiri, simak kisah-kisah orang terdahulu. Bagaimana kisah yang mereka alami dalam judul keberkahan yang Allah berikan kepada mereka. Itu tadi cerita Nabi. Cerita orang-orang soleh ada lagi. Sebelum kita lanjut ke kisah yang kedua, sekarang kita buktikan sendiri di sekitar kita ini ada dua hewan atau dua jenis hewan. Yang pertama anjing, yang kedua kambing. Nah, kambing ini di waktu yang penuh berkah dia bangun, malam-malam tidur dekat subuh itu kan waktu berkah itu, bangun kambing. Jadi Allah berkahi kambing gara-gara bangun di waktu yang penuh berkah. Anjing sikok lagi, kalau sudah malam dia menggonggong sepanjangan malam sambil main gaple, cetak. Dekat subuh waktu berkah, dia tidur, bangun kesiangan. Ketika waktu barokah dia tidak bangun, maka dia tidak diberkahi Allah. Apa buktinya? Buktinya kambing itu kalau lahiran paling cuma 2 atau 3.
Terus dia sering dipotong, akekah, potong. Idul Adha, banyak itu yang dipotong, masal. Nikahan, potong. Selamatan rumah, potong. Tapi tidak habis-habis. Tidak habis-habis, jumlahnya banyak membeludak. Si anjing tadi luar biasa, sekali lahiran bisa 5 sampai 6. Banyak. Pernah dipotong enggak? Tidak pernah. Tidak ada yang motong anjing tuh selamatan rumah dak ganti. Nikahan motong anjing, mana ada lah. Nah, kecuali di tempat-tempat tertentu yang memang bukan beragama Islam. Jadi anaknya 6 atau 5, banyak, tak pernah dipotong, tapi wujudnya ada kejingoan. Sedikit anjing. Mana apa ngumpet apa kemana tidak tahu. Itulah bukti bahwa mereka tidak berkah. Kambing tadi berkah. Sampai di sini kita lebih melek insya Allah. Nah, kisah selanjutnya yang lebih membuat kita terheran-heran, yaitu adalah kisah seorang laki-laki yang hidup pada zaman Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu. Dia seorang pandai besi, kerja dengan bosnya. Setiap hari dia mendapatkan upah besar 5 dirham. Zaman dulu satu hari 5 dirham itu besar. 2 sampai 3 dirham lah cukup. Tapi dia dapat 5. Gaji besar tapi tak pernah cukup, kurang baik. Dia heran, gaji aku ini besar, tapi ngapo seakan-akan tak berkah. Kurang terus. Sampai dia putuskan untuk mengadu kepada Abu Hanifah, minta saran. Wahai Imam Abu Hanifah, tolong saran Anda. Aku ini begawe sebagai tukang besi, tukang las, bikin pagar, bikin terali, bikin rak. Upahku besar, 5 dirham. Oh besar, kata Abu Hanifah. Baik bos engkau. Iya alhamdulillah, masih kerabat. Akhirnya Abu Hanifah bertanya terus, kenapa engkau datang? Kenapa engkau ceritakan? Aku nyeritakan ini. Nak bertanya, 5 dirham itu kurang terus ngapo? Jangan boros-boros. Kalau boros tidak bakal berkah. Aku lebih hemat, masih kurang. Sudah kalau cak itu, kata Abu Hanifah, engkau datangi bosmu dan engkau katakan kepadanya, potong gajiku. Jangan beri aku gaji 5 dirham, 4 dirham saja. Kenapa diminta ngurang ini gaji? 5 kurang, cak mana 4? Akhirnya beliau datangi bosnya dan dia katakan, bos aku minta potong gaji. Heran bosnya, kok bisa? Pokoknya Imam Abu Hanifah nyuruh. Sudah bagus, potong gaji jadi 4 setiap hari. Lewat 2-3 hari, subhanallah, masih kurang. Tidak heran dia, masih kurang lah, jelas. 5 kurang aku, ini 4, pasti kurang lagi tambah. Datang lagi ke Abu Hanifah, wahai Abu Hanifah, masih kurang. Akhirnya kata Abu Hanifah, ya sudahlah, kalau cak itu engkau datang lagi bos engkau, minta gaji 3 dirham saja. Potong lagi. Lo kak tak terbeli pempas budak. Akhirnya dia datangi bosnya, nurut be. Abu Hanifah ini kan orang yang bijak, orang yang cerdas, orang yang alim, orang yang soleh. Kalau ibu sudah. Akhirnya dia datang lagi ke bosnya tambah heran, minta gaji 3 dirham be. Nah kau, aneh budak ini. Kalau kayak demam dia nih. Akhirnya ya dia kurangi gajinya, 3 dirham saja diberikan setiap hari. 2-3 hari sampai seminggu. La ilaha illallah. Cukup 3 dirham. 5 kurang, 4 apalagi. Tapi aneh bin ajaib, 3 dirham bisa cukup. Dia merasakan keberkahan. Nah, ini berkah caknya 3 dirham nih. Aneh, kok cukup bisa? Tidak bisa dinalar dengan akal sehat ini. Akhirnya dia datang ke Abu Hanifah dan dia berkata, wahai Imam Abu Hanifah, mau kasih banyak. 3 dirham ternyata bisa cukup. Kenapa Anda bisa memutuskan hal ini untuk diriku? Dan ternyata ini memang jadi solusi buat aku. Apa rahasia di balik ini? Agak kurang masuk akal wahai Imam. Abu Hanifah menjawab, engkau ini kerjanya kan cuman tukang las. 5 dirham, malah kebesak gaji engkau. Sebenarnya engkau itu hanya berhak mengambil gaji 3 dirham saja. Kalau lebih berarti ada jatah yang semestinya bukan hakmu. Maka keberkahan Allah cabut. Bukan haram, bukan.
Memang bosnya ngenjuk, sukarela 5 dirham, tidak haram. Tapi ternyata Abu Hanifah menuturkan dan menjelaskan bahwa engkau itu sebenarnya hanya berhak digaji 3 dirham saja. Kalau lebih, itu seakan-akan engkau mengambil hak yang sebenarnya bukan hakmu. Mengambil harta yang sebenarnya bukan hakmu. 3 dirham saja mestinya berkah. Ketika 2 masuk, maka keberkahan Allah cabut. Diambil 1, masih sisa 1 dirham. 3 dirham ini pun keberkahannya Allah cabut. Tidak berkah hartamu. Engkau ambil 3, maka tidak ada lagi dirham-dirham yang mengganggu 3 dirhammu yang mestinya memang Allah penuhi dengan keberkahan. Itulah rahasia berkah. Jadi, yang penting itu bukan angka, tapi berkah. Angkanya besar tapi tidak barokah, akan terasa kurang. Kepuasan pribadi, kepuasan hati dan diri tidak akan bisa terpenuhi. Apalagi jikalau harta yang tidak berkah tersebut bisa saja membawa ke dalam kehidupan kita malapetaka. Waliyadzubillah. Cekcok isi rumah tangga. Pasal harta, tidak berkah harta itu. Ibadah jadi sungkan, jadi malas, masuk masjid timbul jarang. Sejak jadi wong kayo, tidak berkah harta itu. Kedekatan dirinya, nikmat zikirnya tidak lagi terasa setelah jadi orang kaya karena sibuk dengan dunianya, tidak berkah harta itu. Jadi keberkahan walaupun sedikit akan bisa untuk yang banyak, apalagi kalau banyak. Jadi yang penting bukanlah angka, tapi adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik lagi kalau banyak berkah pula. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kehidupan kita dalam segala aspek, baik dalam kehidupan rumah tangga kita, Allah berkahi istri kita, Allah berkahi anak-anak kita, Allah berkahi harta kita, Allah berkahi umur kita, Allah berkahi ibadat kita, Allah berkahi usaha kita, Allah berkahi segala apa yang ada pada kita semua, terkhusus melalui salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Ada salah-salah kata kepada antum minta maaf, kepada Allah meminta ampun. Hadza ma naqulu lakum wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi dhurriyyatina wa la tadurruhum wa waffiqna wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bihaqqi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.